وانشق البحار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Sidang jamaah salat maghrib, bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Allah masih memberikan kesempatan bagi kita untuk hidup di dunia, dan waktu itu sangat mahal, sedangkan perjalanan kita itu masih panjang. Perjalanan kita itu bukan hanya antar kota atau antar pulau. Kalau cuma sekedar keluar kota, keluar pulau itu mudah. Tetapi perjalanan kita itu keluar alam, perjalanan yang sangat berat, melelahkan, dan sampai berapa lamanya, berapa juta tahun, miliar tahun kita nggak tahu. Maka umur itu modal kita. Siapa yang masih diberikan kesempatan, gunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Apalagi ketika Allah memberikan kita hadiah bisa hidup di waktu-waktu yang mulia, tempat-tempat yang mulia, seperti bulan Ramadan. Kesempatan terbaik bagi kita, karena dosa yang kita kerjakan terlalu banyak, dan dosa itu akan mengotori hati kita. Mungkin hati kita kotornya itu kayak kerak di panci yang sudah berkali-kali dipakai untuk memasak. Maka Ramadan itu kesempatan untuk membersihkan. Karena seorang muslim itu, dia itu diberikan kesempatan untuk membersihkan di dunia. Kita alhamdulillah, amal soleh itu kan pembersih dosa, dan tidak mungkin masuk surga kecuali hatinya bersih. Yauma la yanfa'u malun wala banun, hari di mana harta dan anak enggak memberikan manfaat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang sehat, hati yang bersih. Oleh itu seorang muslim itu menggunakan waktu-waktu yang tersisa sebagai kapal penyeberangan dia, sehingga kita itu musafir. Alat safar kita itu apa? Safar kita panjang, apalagi sampai kita masuk surga. Jauh perjalanan kita itu. Kalau keluar kota, safar kita dengan mobil, motor, pesawat, dan yang lainnya. Tapi kalau safar kita itu yang kita gunakan untuk menyeberangi itu umur kita, maka kita gunakan umur dengan sebaik-baiknya. Sampai ada seorang ulama melantunkan sebuah syair, dibawakan syairnya itu oleh Imam Nawawi di muqaddimah kitab Riyadhus Shalihin, kitab yang sangat indah sekali. Namanya kitab Riyadhus Shalihin, taman orang-orang soleh. Di muqaddimahnya itu ada sebuah syair dibawakan oleh beliau, bagus sekali. Beliau mengatakan, inna lillahi ibadan futona talaqud dunya wa khaful fitana nadharu fiha falamma alimu annaha laysa lihayyin watana ja'aluhu lujatan wattakhadhu salihal a'mari fiha sufuna. Ada 3 bait syair, penyairnya mengatakan, inna lillahi ibadan futona, sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang sangat cerdas, orang-orang yang berakal, orang-orang yang pintar. Siapa mereka? Tolakod dunia, mereka adalah orang-orang yang menceraikan dunia. Kenapa mereka itu menceraikan dunia? Khaful fitana, mereka takut dunia itu memfitnah hatinya. Nadharu fiha, orang yang cerdas itu meneliti kehidupan dunia itu apa sih, dunia itu apa gitu. Nadharu fiha falamma alimu, akhirnya hasil penelitian mereka mendapatkan hasil bahwa annaha laisa lihayyin watona,
dunia itu bukan tempat yang layak bagi orang yang hidup. Kenapa? Karena kita akan mati. Kalau kita pengen hidup, tempat kita itu di surga, kekal dan abadi. Apa yang mereka kerjakan orang-orang yang sudah tahu hakikat dunia itu? Ja'aluhu lujatan. Orang cerdas ini menjadikan dunia itu kayak samudra penyeberangan. Wattakhadhu salihal a'mari fiha sufuna. Dan mereka menjadikan umur-umur yang tersisa sebagai perahu penyeberangannya. Oleh itu sedang jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah kita masih punya kesempatan. Sudah banyak saudara-saudara kita, orang tua kita, teman-teman akrab kita yang mereka menyesal karena mereka sudah gak punya kesempatan. Kita alhamdulillah masih punya kesempatan, maka kita perlu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Sedang jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan kita kali ini kita sedikit akan membahas tentang bagaimana kiat-kiat suksesnya pendidikan Rasulullah SAW. Kita walaupun mau masuk Ramadan, tapi kita nggak membahas fikih Ramadan. Mudah-mudahan besok pagi, tapi bukan fikih Ramadan yang akan kita bahas besok pagi, tetapi tentang tazkiyatun nufusnya, persiapan untuk membersihkan jiwa kita sebelum masuk bulan Ramadan. Kita akan membahas sedikit di sini sebagai pegangan hidup kita tentang pendidikan, yaitu bagaimana pendidikan manusia terbaik, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa pendidikan beliau terhadap para sahabat itu sukses? Maka itu tidak ada sebuah pendidikan yang sangat berhasil kecuali pendidikan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasulullah itu seorang pendidik terbaik, dan hasilnya murid-murid beliau, para sahabat, manusia-manusia yang luar biasa. Maka itu karena suksesnya pendidikan Rasulullah SAW itu dalam kurun waktu yang cepat. Itu gak lama itu, Rasulullah bikin sebuah peradaban itu cepat sekali itu. Nabi Muhammad itu cuma 23 tahun membikin sebuah peradaban besar, sampai akhirnya negeri Arab jatuh di tangan kaum muslimin. Setelah itu dilanjutkan lagi estafet perjuangan sama Abu Bakar. Abu Bakar itu zaman beliau fokusnya kepada permasalahan intern, karena zamannya Abu Bakar itu Nabi Muhammad meninggal dunia, ada orang-orang yang murtad dari agama, banyak. Ada juga orang-orang yang beriman sama nabi palsu, ada 3 nabi palsu muncul. Demikian juga ada orang-orang juga yang tidak mau bayar zakat, dan semuanya diperangi sama Abu Bakar, sehingga habis waktunya untuk ngurusi masalah intern ini sampai selesai masalahnya itu. Setelah itu umur beliau nggak lama, akhirnya dilanjutkan sama Umar bin Khattab. Zaman Umar bin Khattab luar biasa, dalam kurun waktu yang sangat cepat sekali akhirnya Persia hancur. Peradaban dunia waktu itu dibangun ribuan tahun, Persia ini hancur dalam waktu yang sangat cepat sekali. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, jika Kisra itu sudah tumbang, yaitu Persia, fala Kisra ba'dahu, maka tidak ada lagi Kisra setelahnya. Hatta walaupun orang-orang Syiah berjuang mengembalikan kejayaan Persia, Iran, tetap tidak akan bisa. Sampai Romawi, negara adidaya yang kedua, itu pun juga dipukul mundur, sampai akhirnya Palestina pun jatuh di tangan kaum muslimin. Zamannya Umar jatuh juga di tangannya Umar bin Khattab. Luar biasa kalau kita lihat, itu cepat sekali perjuangan Islam itu, sampai akhirnya dalam kurun waktu yang sangat cepat sekali negara Islam berkembang dengan luar biasa. Oleh karena itu pada kesempatan yang singkat kita kali ini kita sedikit akan mempelajari sedikit saja, karena terlalu banyak kiat-kiat berhasilnya, suksesnya pendidikan Rasulullah SAW. Dan ini kita harus paham, karena mungkin kita punya anak, demikian juga kita mungkin punya anak didik kita punya generasi harapan kita. Jika seandainya memang generasi kita ini gagal, kita belum maksimal, kita belum meletakkan satu batu peradaban, minimal nanti yang kita siapkan adalah anak-anak kita. Maka itu namanya membangun sebuah peradaban itu nggak pernah berhenti. Minimal satu batu kita letakkan.
Peradaban besar itu dibangun di atas batu per batu, sampai akhirnya sebuah bangunan megah terbangun. Minimal kita itu menjadi salah satu batu untuk membangun bangunan peradaban yang megah, yang Islam itu akan jaya di akhirnya itu. Oleh itu sudah zamannya dirahmati Allah Ta'ala, karena kita punya generasi. Kita punya generasi yang diharapkan sama Rasul itu generasi berikutnya. Sehingga Rasulullah SAW itu walaupun zaman itu dakwah beliau ditolak di Mekah, Rasulullah itu punya harapan. Harapannya siapa? Generasi setelah mereka. Sampai ketika Rasulullah SAW itu ke Taif, sampai Rasul itu pernah ditanya sama Aisyah, wahai Rasulullah, pernah nggak anda itu merasakan ujian paling berat ketika berdakwah? Yang paling berat itu apa? Maka beliau mengatakan Taif. Sedangkan di Mekah bersama orang kafir Quraisy, walaupun dicaci maki, sampai beliau disiram pakai ari-ari onta, sampai beliau pengen dibunuh, itu nggak apa-apa, ujiannya masih ringan. Kata beliau, tapi yang paling berat saya rasakan itu ketika di Taif. Saya berjalan kaki dari Mekah bersama budaknya. Sebenarnya itu budaknya Khadijah, tapi dihadiahkan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah berjalan sampai ke Taif berharap mereka menerima dakwahnya beliau, tapi rupanya sampai di Taif beliau dilempari batu sampai bercucuran darah beliau itu. Sampai akhirnya Rasulullah lari saja masih dikejar sama mereka itu. Sampai akhirnya Rasulullah itu bersembunyi istirahat di sebuah kebun kurma, kebun anggur. Rasulullah istirahat sampai berlumuran darah. Setelah itu belum mengusap darah dalam muka beliau itu. Setelah itu datang malaikat Jibril. Datang, kemudian turun lagi juga malaikat penjaga gunung. Setelah itu penjaga gunung mengatakan malaikat, ya Rasulullah, kami sudah tahu bagaimana perbuatan umat engkau kepada engkau itu. Jika engkau minta gunung saya jebol dan saya timpakan kepada mereka, saya lakukan wahai Muhammad sekarang ini. Apa kata Rasulullah? La, enggak, jangan. Rasulullah masih punya harapan. Apa harapannya itu? Generasi berikutnya. Maka Rasulullah SAW beliau mengatakan, bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la syarika lahu. Bahkan saya berharap mudah-mudahan anak keturunan mereka, generasi setelahnya itu, yang mereka nanti akan muncul generasi-generasi yang bertauhid, generasi-generasi yang beribadah kepada Allah, tidak berbuat kesyirikan. Dan rupanya itu permintaan beliau dikabulkan. Akhirnya penduduk Taif setelah itu, generasi berikutnya, mereka adalah orang-orang yang kuat tauhidnya. Oleh itu sudah zamannya dirahmati oleh Allah Ta'ala. Walaupun mungkin kita sekarang melihat generasi kita ini tidak ada harapan akan kejayaan Islam, tapi minimal masih ada para pemuda, minimal masih ada anak-anak. Pemuda dan anak-anak ini nanti akan menjadi pejuang-pejuang berikutnya. Oleh karena itu apa? Kita siapkan mereka. Kita siapkan mereka. Kita harapan kita anak-anak kita yang akan melanjutkan estafet dakwah ini. Kenapa? Perjalanan dakwah itu berat. Orang kafir nggak akan ridho dengan Islamnya kita, hatta kita nggak punya cacat, kita nggak punya salah pun tetap salah bagi mereka. Kenapa? Islam kita yang membuat kita salah sama mereka itu, sehingga bahwa tetap kita akan dicaci maki, sampai akhirnya kita harus murtad dari agama. Allah Ta'ala sendiri sudah mengatakan, walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani nggak akan setuju dengan Islamnya kalian sampai kalian keluar dari agama kalian. Qad badati baghdha'u min afwahihim. Allah sendiri mengatakan sudah muncul kebencian dalam lesan-lesan mereka. Bagaimana mereka itu mencaci maki kita itu, sehingga sunnah sekarang dicaci maki habis. Kayak apa itu? Gara-gara kemarin cadaran yang ngebom, sekarang cadaran jadi buli-bulian itu, habis-habisan ya. Maka Allah telah mengatakan qad badatil baghdha'u min afwahihim, sudah muncul kebencian dari lisan-lisan mereka. Wa ma tukhfi suduruhum akbar, kebencian yang mereka sembunyikan dalam hati mereka lebih besar lagi. Maka dari itu apa? Kita harus siap-siap. Kita tidak bisa tinggal diam. Kita semuanya harus berjalan untuk menjayakan agama kita, karena kita punya agama. Maka itu kalau seandainya kita itu belum maksimal, kita masih punya generasi berikutnya. Maka kita siapkan generasi berikutnya itu yang akan melanjutkan estafet dakwah kita. Dan yang perlu kita fahami, sidang jamaah Bapak dan Ibu, perlu kita fahami annal mustaqbal lil Islam,
bahwasanya kejayaan akhir zaman itu ada di tangan Islam. Cuma kita butuh para pemuda. Tidak akan jaya Islam tanpa para pemuda itu. Maka itu apa? Kita siapkan anak-anak muda kita itu menjadi pejuang yang akan berjuang untuk agama kita itu. Maka itu Rasulullah SAW itu mengabarkan bagaimana jayanya akhir zaman itu. Bahwasanya bahwa akhir zaman itu Islam akan jaya. Islam akan jaya kembali. Ketika jaya itu, orang-orang Yahudi pun sampai dikejar kayak tikus. Yang mana sekarang orang Yahudi menggenggam dunia ini. Sampai Rasulullah SAW mengatakan dalam perang yang sangat terkenal sekali namanya Armageddon. Terkenal lah itu. Sebenarnya nanti perang besar antara kaum muslimin dan orang kafir itu nanti ada 3 peperangan. Ini perlu diingat, tapi ini pembahasan panjang tanda-tanda hari kiamat. Yang pertama itu orang Islam gabung sama Romawi melawan musuh bersama. Siapa itu? Persia. Ini di akhir zaman ini. Tapi Persia gampang sekali dikalahkan. Setelah itu menang, Islam bersatu dengan Romawi, akhirnya pecah. Setelah itu nanti terjadi peperangan besar sekali, perang terbesar di jagat raya. Namanya perang antara kaum muslimin dan Romawi, dinamakan dengan Malhamatul Kubro. Perang terbesar di jagat raya ini. Nanti kalau sudah selesai, Islam menang. Tapi yang meninggal dunia luar biasa banyaknya itu. Setelah itu nanti akan terjadi peperangan yang ketiga. Kaum muslimin akan berperang melawan Yahudi, dinamakan yang sering dinamakan dengan Armageddon. Armageddon itu sebuah tempat sebenarnya di Palestina. Ketika itu nanti orang-orang Yahudi kita kejar kayak tikus. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, perhatikan ini sabdanya Rasulullah penting. Rasulullah mengatakan, la tuqatilannal yahud. Kalian nanti akan memerangi orang-orang Yahudi. Sampai orang Yahudi itu bersembunyi di bawah batu, di bawah pohon. Batu dan pohon sampai ngomong itu, ya muslim inna warai yahudiyun faktuluhu. Wahai orang-orang muslim, di belakang saya itu ada orang Yahudi, bunuhlah mereka. Akhirnya kita kejar mereka itu. Al-Imam Ibnu Hajar ketika beliau membahas di sini bagus sekali pembahasan beliau itu. Coba perhatikan itu, Bapak dan Ibu perhatikan. Rasulullah mengatakan la tuqatilannal yahud. Kalian akan memerangi orang-orang Yahudi. Namanya kalian itu kan orang yang diajak ngomong. Berarti kalian itu siapa? Para sahabat kan, yang diajak ngomong kan para sahabat. Padahal secara kenyataan para sahabat meninggal. Karena itu di akhir zaman kejadian itu. Kejadian di akhir zaman, tapi Rasulullah kenapa mengatakan kalian? Kata Al-Imam Ibnu Hajar, kalian itu maksudnya orang-orang muslim di akhir zaman yang imannya seperti para sahabat. Sehingga bahwa bisa dinamakan kalian walaupun mereka hidupnya di akhir zaman. Kenapa? Karena imannya sama. Walaupun orangnya beda, tapi iman mereka kualitasnya sama, iman mereka itu. Maka kejayaan itu nanti di tangan kita. Tapi kita butuh para pemuda. Oleh itu sudah jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita sedikit di sini akan membicarakan tentang konsep suksesnya pendidikan Rasulullah. Bisa-bisanya Rasulullah itu merubah sebuah generasi yang rusak parah. Bukan hanya rusak biasa, para sahabat itu parahnya luar biasa rusaknya itu. Pecandu narkoba, pecandu khomer. Khomer itu jadi kebiasaan mereka itu. Demikian juga berzina, demikian juga membunuh dan peperangan, luar biasa dosanya mereka itu. Rasulullah datang dan Rasulullah bisa merubah mereka. Sampai akhirnya menjadi orang-orang yang hebat, tulus untuk membela agama Allah Ta'ala. Karena didikan Rasulullah SAW. Oleh itu kita sedikit berbicara tentang bagaimana kiat suksesnya pendidikan Rasulullah SAW dalam beberapa poin saja, karena kalau kita mau bicara secara lengkap panjang sekali. Yang pertama itu, kalau kita lihat pendidikan, yaitu karakter pendidikannya Rasulullah itu kayak apa itu? Yang pertama itu, Rasulullah itu lebih mementingkan hati daripada badan. Sehingga pendidikan Rasulullah itu fokusnya ke hati. Fokusnya ke hati daripada badan. Atau kalau kita istilahkan gini, fokus pendidikannya Rasulullah itu pada iman daripada syariat. Sehingga pendidikan hati sama Rasulullah itu luar biasa itu. Nah, itu ada anggota badan kita itu ada 2. Ini fahami, ini ada 2. Ada ruh, ada jasad.
Kalau ini berkumpul maka menjadi manusia, karena manusia itu kan kumpulan roh dan jasad. Dalam diri kita itu ada pemimpin, ada namanya raja. Raja itu yang menentukan semua gerak-gerik badan kita. Badan kita itu namanya anggota badan. Berarti apa? Badan kita itu prajurit. Mata kita itu prajurit, tangan kita prajurit, mulut kita prajurit. Kenapa? Ada yang memerintahkan. Sehingga apa? Ibaratnya kayak wayang kita ini ada dalangnya. Seperti pasukan perang itu ada komandannya yang mengatur semua strategi itu. Sehingga apa? Dalam diri kita itu ada chipnya itu yang mengatur semua itu. Lah siapa yang mengatur itu? Rajanya siapa itu? Rajanya itu hati kita. Oleh itu kalau seandainya disebut oleh para ulama itu, sebutkan itu. Jadi kalau seandainya misalkan ini, saya lihat buku, saya itu ketika melihat, akhirnya saya itu pengen baca itu. Saya ketika melihat pengen baca itu, akhirnya tangan saya itu memegang buku inilah, kemudian membaca. Pertanyaan, yang menggerakkan tangan itu siapa itu? Yang memerintahkan tangan supaya ngambil buku itu siapa itu? Hatinya. Sehingga hati itu sebagai hakimnya, wahai tangan gerak, kamu ambil buku itu. Akhirnya tangannya bergerak. Maka itu Rasulullah SAW mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah dalam jasad manusia itu ada satu gumbal daging. Idza sholahat, jika satu gumbal ini benar, sholahal jasadu kullu, semuanya benar, semua badannya benar. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, tapi kalau satu gumbal ini rusak, semua badannya rusak. Yaitu siapa itu? Yaitu hatinya. Maka itu kan coba kalau kita perhatikan ya, pendidikan hati Rasulullah SAW itu lama sekali itu. 13 tahun lebih Rasulullah SAW itu fokusnya ke hati. Ketika Rasulullah SAW di Mekah, coba ketika di Mekah itu yang dibahas masalah tawakal, sabar, ikhlas, tauhid, ibadahnya kepada Allah, terus itu yang dibahas sama Rasulullah SAW itu. Ketika hati sudah kuat, bangunan mau setinggi apapun kuat bangunannya itu. Oleh karena itu perhatikan di sini penting, sangat penting itu. Dalam diri kita itu ibaratnya kayak pohon atau ibaratnya kayak bangunan. Masjid inilah yang indah seperti ini, masya Allah, besarnya luar biasa masjid ini. Di masjid ini ada dua perkara yang berkumpul, cuma yang satu gak kelihatan. Terkadang kita tertipu dengan yang di luar ini, yaitu kita tertipu dengan bagusnya bangunan, megahnya bangunan, tapi kita lupa dengan pondasinya. Jadi ada namanya pondasi, ada namanya bangunan ke atasnya. Pondasi itu iman, pondasi itu hati, sedangkan bangunannya di atasnya itu namanya syariat, anggota badan. Banyak terkadang kita itu terlalu memikirkan masalah badan, syariat, tapi kita lupa akan kualitas hatinya. Maka itu apa? Pendidikan Rasulullah SAW itu fokusnya ke hati, sedangkan syariatnya itu nggak ada masalah lambat itu. Tetapi apa? Hatinya luar biasa, cinta kepada Allah, para sahabat luar biasa, takut kepada Allah luar biasa mereka itu. Walaupun apa? Syariatnya lambat mereka itu. Oleh itu coba kalau kita lihat ya, pendidikan Rasulullah itu, anak-anak para sahabat itu kayak apa itu? Saya ceritakan beberapa contoh saja itu. Saya ceritakan beberapa contoh. Ini bagaimana anak-anak mudanya sahabat, kualitas hatinya mereka itu luar biasa. Walaupun nanti saya bedakan itu, sahabat itu hafalan Qurannya kayak apa mereka itu, ibadah para sahabat itu kayak apa, nanti saya bedakan itu, antara kualitas ibadah mereka dengan kualitas imannya mereka itu, supaya kelihatan nanti itu. Ada seorang anak muda, dua orang, namanya Mu'adz dan Mu'awidh. Ini masih muda, masih sekitar 16 tahun, baru diizinkan sama Rasulullah perang Badar. Rasulullah itu biasanya mengizinkan anak perang itu umur 15. Banyak para sahabat itu ketika masih kecil, umur 13, 14 itu, kalau daftar mau jihad itu, sampai mereka itu jinjit. Itu nampakkan di hadapan Rasulullah kayak orang tinggi itu. Supaya apa? Rasulullah mengizinkan mereka untuk berangkat perang. Pernah ada seorang sahabat itu apa? Ditanya, kamu umurnya berapa? 13 tahun ya Rasulullah, pulang. Kamu belum layak untuk berperang itu. Akhirnya ketika pulang 3 hari 3 malam nangis mereka itu. Nangis karena bukan karena nggak dapat permen, nggak dapat HP, nggak dapat apa, bukan. Menangis karena nggak diizinkan sama Rasulullah berangkat perang di medan laga itu. Ada dua orang ketika berperang itu diceritakan sama Abdurrahman bin Auf. Hadisnya sahih.
Ketika beliau itu mau berperang, ini perang Badar, depannya orang-orang kafir Quraisy. Tiba-tiba Abdurrahman bin Auf itu diapit dua orang, Mu'adz dan Mu'awidz. Kemudian dua orang itu mengatakan, ya paman, ya ammi, arini Abu Jahal, wahai pamanku, tolong tunjukkan Abu Jahal itu mana itu. Kaget itu Abdurrahman bin Auf ini. Akhirnya Abdurrahman bin Auf mengatakan, kamu ngapain tanya Abu Jahal itu, tokoh utamanya orang kafir Quraisy kan gitu. Akhirnya mereka berdua mengatakan, wahai pamanku, saya mendengar kabar, saya mendapatkan berita kalau Abu Jahal itu mencaci maki Rasulullah SAW itu. Saya nggak terima dengan cacian makian itu. Akhirnya mereka berdua bersumpah itu, demi Allah wahai pamanku itu, jika saya ketemu sama Abu Jahal itu, maka tidak boleh kita berpisah kecuali salah satu di antara kita harus mati. Siapa itu? Anak muda. Sampai akhirnya apa? Ditujukan, kalau kamu pengen tahu Abu Jahal itu yang itu namanya Abu Jahal itu. Akhirnya ketika berkecamuk perang itu, mereka semuanya kayak burung-burung Garuda itu menerkam Abu Jahal, sampai akhirnya tumbang juga Abu Jahal itu, sampai akhirnya terbunuh. Siapa yang bunuh? Dua anak muda ini. Yaitu apa? Bagaimana cintanya sama Rasulullah, luar biasa mereka itu. Ini pendidikan Rasulullah SAW itu. Coba kita lihat lagi contoh-contohnya, banyak sekali kalau kita mencontohkan itu. Ada seorang pemuda juga namanya Abdullah, bapaknya gembongnya munafik, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Bapaknya gembong munafik. Ketika perang Hunain, ini kasusnya kan ketika perang Hunain, sampai Allah sebutkan dalam surat Al-Munafikun kan itu. Jadi ketika perang Hunain selesai, pulang, di tengah jalan itu orang-orang munafik kumpul jadi satu. Akhirnya mereka mencaci maki Rasulullah SAW itu. Sampai Abdullah bin Ubay mengatakan, la irraja'na ilal Madinah, nanti kalau kita pulang Madinah, la yukhrijannal a'azzu minhal adzal, orang yang paling mulia, yaitu maksudnya dia akan mengusir dari Madinah orang yang paling hina di Madinah, yaitu Rasulullah SAW maksudnya itu. Ucapan ini sampai kepada putranya, namanya Abdullah juga putranya itu. Putranya sudah sampai Madinah, bapaknya itu masih di perjalanan itu. Ketika dengar kabar bapaknya ngomong seperti ini, langsung belok dia itu. Langsung dia itu nunggu pintu gerbang Madinah dengan membawa pedang yang terhunus. Akhirnya orang pada tanya, wahai Abdullah, ngapain kamu kesini bawa pedang seperti ini? Sudah, kalian masuk aja. Kalian masuk saja itu. Akhirnya ketika bapaknya sudah mau masuk, langsung pedangnya ditaruh di leher bapaknya. Apa kata putranya itu? Ya abati, bapakku, antal adzal, kamu orang yang paling hina, sedangkan Rasul itu orang yang paling mulia. Jika seandainya Rasulullah mengizinkan saya mau menebas leher, enggak, saya tebas sekarang itu. Rasulullah dengar kabar itu, langsung Rasulullah itu datang, langsung dipisah. Jangan. Saya tidak mau nanti ada berita bahwasanya Muhammad membunuh umatnya sendiri itu. Akhirnya apa? Dibebaskan sama Rasulullah SAW. Subhanallah, luar biasa pendidikan imannya itu, luar biasa para sahabat itu. Sehingga mereka itu lebih milih mati untuk membela agama daripada menikmati dunia itu mereka itu. Luar biasa pendidikan iman mereka itu. Tapi coba kalau kita lihat itu pendidikan syariat mereka sekarang ini, yang itu nanti kita bisa mengetes itu pendidikan kualitas sekolah negara kita ini, pondok kita, demikian juga sekolah, hatta sekolah Islam lah itu nanti perlu dilihat itu. Kalau kita lihat syariatnya para sahabat itu, ada sebuah riwayat itu, para sahabat itu kalau belajar Al-Quran itu cuma 10 ayat, tapi 10 ayat ini tidak boleh lanjut kecuali mereka fahami dan harus mereka amalkan. Sehingga apa? Lama mereka itu hafal Qurannya itu. Abdullah bin Umar, ada sebuah riwayat itu, beliau menghafal surat Al-Baqarah dalam 8 tahun. Surat Al-Baqarah itu kan 2 juz setengah kan gitu. Berapa tahun? 8 tahun. Berarti kalau 8 tahun itu kan SD 6 tahun. SD sudah 6 tahun kan gitu. SMP 3 tahun. Kalau 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, sudah 6 tahun kan gitu. Coba saya SMP, SMA baru hafal surat Al-Baqarah itu. Coba di sekolah kita kayak apa itu? Pondok pesantren kita saja setahun 2 tahun hafal Quran 30 juz kita ini. Sehingga kalau kita lihat di negeri kita ini, sekolah-sekolah kita ini, kita menciptakan orang-orang yang pinter syariat tapi kropos imannya itu. Ya, bisa difahami ya, paham ya? Sehingga ada orang-orang pulang dari pondok pinter Qurannya 30 juz, belum tentu imannya itu kuat dalam hatinya.
Sehingga apa? Cinta sama Allah nggak ada, cinta sama Rasul nggak ada. Sampai sholat jamaah saja kalau nggak dibangunkan orang tua nggak bangun itu. Bukan orang yang bodoh agama. Al-Quran 30 juz hafal mereka itu. Apa yang jadi masalah itu? Yang jadi masalah itu pendidikan iman itu kita nggak ada. Ya, paham ya? Ini jadi masalah kita itu. Maka itu Rasulullah SAW itu pendidikannya fokus kepada iman. Sehingga apa? Iman itu yang dikuatkan itu. Kalau orang sudah kuat imannya, syariat itu baru kita bangun ke atasnya. Jadi namanya kita mau bangun sebuah bangunan itu, yang pertama kali kita lihat itu pondasinya. Pondasinya kalau sudah kokoh, mau bangunan seperti masjid yang besar seperti ini pun kokoh bertahun-tahun itu. Tetapi kalau kita itu sibuknya ngurusi bangunan atasnya itu, lupa pondasinya, akhirnya nanti jebol juga bangunan itu. Maka itu kalau kita lihat karakter pendidikan Rasulullah SAW itu, beliau fokusnya kepada pendidikan iman. Fokus ke situ, kuatkan imannya, kemudian baru syariat dibangun. Coba kalau seandainya ya, ini saya contohkan juga itu supaya gamblang bagaimana pendidikan Rasulullah SAW itu. Orang itu jika iman kepada Allah, iman kepada Rasul sudah kuat, cintanya hanya kepada Allah dan Rasul, takutnya hanya kepada Allah dan Rasul sudah kuat itu, mau syariat seberat apapun dia pasti mudah menjalankan. Ini gimana Pak? Adzan dulu atau Pak? Hah? Lanjut sedikit. Saya contohkan beberapa contoh saja biar paham. Rasulullah SAW itu pernah suatu ketika, ini cerita saja, ada seorang sahabat baru masuk Islam. Setelah itu dia itu pakai cincin emas. Dia nggak tahu kalau cincin emas itu hukumnya haram. Dia pakai cincin emas bagi laki-laki kan haram, hukumnya nggak boleh itu. Rasulullah tanya, cincin yang kamu pakai itu cincin apa itu? Dia mengatakan, ya Rasulullah itu cincin emas itu. Akhirnya Rasulullah mengatakan, apakah kamu itu rela pakai bara api neraka jahanam di tangan kamu itu? Akhirnya apa dia itu? Langsung cincinnya dilepas, dibuang sama dia itu. Sudah nggak ada tawar-tawar lagi itu. Sami'na wa ata'na, selesai wis itu. Akhirnya ketika Rasulullah pergi itu, datang temannya, mengatakan, sahabatku, coba diambil lagi cincinnya itu. Nggak usah dipakai, jual saja, kan uangnya bisa dimanfaatkan itu. Apa kata sahabat ini? Demi Allah, saya tidak mau memanfaatkan barang yang sudah dijuluki sama Rasulullah sebagai bara api neraka jahanam. Kenapa bisa seperti para sahabat itu? Karena pendidikan iman. Ketika diturunkan ayat khomer, walaupun khomer itu para sahabat berat meninggalkan itu, tapi ketika diturunkan innamal khomru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh, tinggalkan khomer karena itu perbuatan syaitan. Para sahabat langsung ngambil drigen-drigen khomer di rumah mereka, dipecah di jalan-jalan sampai Madinah banjir khomer mereka itu. Karena iman. Ketika diturunkan ayat masalah jilbab, dulu orang Arab itu nggak berjilbab. Fahami ini. Kalau seandainya ada orang mengatakan jilbab itu budaya Arab, bodoh orang itu tentang syariat Islam itu. Budaya orang Arab itu tabarruj, bukan berjilbab. Jilbab itu budaya Islam, bukan Arab. Karena orang Arab zaman dulu itu nggak berjilbab itu. Ketika diturunkan ayat, ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Wahai nabi, katakan kepada istrimu, putrimu, wanita orang yang beriman, panjangkan jilbabnya itu. Akhirnya apa? Wanita-wanita itu langsung pulang ke rumah mereka itu. Cari pakaian, cari kain itu. Kalau punya kain langsung dipakai. Yang tidak punya kain, motong korden-korden itu. Yang tidak punya sama sekali kain, mereka ke tetangga, pinjam kain tetangganya itu. Sampai akhirnya para sahabat wanita ini keluar dari rumah itu, kainnya itu kasar-kasar itu, warnanya hitam. Akhirnya mereka itu kayak gagak-gagak mereka itu ketika keluar itu. Nah itu apa? Seorang wanita yang masuk surga itu yang kayak gagak-gagak seperti itu gitu. Maksudnya itu kita nggak bicara masalah jilbabnya, kita bicara masalah apa? Iman mereka kepada Allah Rasul itu luar biasa gitu. Kenapa? Karena pendidikan itu yang pertama pendidikan hati gitu. Kalau kita keliru, di kelirunya kita itu apa? Yang kita pikirin itu syariat gitu. Seakan-akan kalau anak hafal Quran cepat satu tahun selesai 30 juz, anak itu orang paling soleh itu. Belum tentu. Karena iman belum tentu masuk dalam hati mereka. Mereka itu apa? Para sahabat itu belajarnya apa? Mereka belajar iman, baru belajar Quran mereka itu. Oleh itu apa? Ini pendidikan karakternya Rasulullah SAW itu, mereka itu belajarnya iman dulu, kuatkan imannya mereka. Setelah itu mereka itu baru belajar syariat. Ketika iman sudah kokoh, pondasi sudah kokoh, baru mereka itu membangun syariat di atasnya.
Syariat itu apa? Ada perintah, ada larangan, seperti bangunan di atasnya itu. Gimana Pak? Lanjut lagi atau? Adzan dulu baru lanjut atau lanjut lagi? Lanjut baru adzan. Ya. Kemudian yang kedua, pendidikan Rasulullah SAW. Ini masih saya sebutkan beberapa poin saja itu supaya tergambar kenapa generasi kita itu kok lemah-lemah gitu. PR kita itu kenapa kok generasi kita itu nggak ada perjuangan untuk Islam itu, anak mudanya itu. Pada kemana mereka itu? Sehingga apa? Nangisnya mereka bukan karena ketika agama diinjak-injak, bukan. Generasi kita itu nangisnya ketika pacaran mereka itu pisah gitu loh. Akhirnya nangis mereka, Masya Allah. Nangis ketika HP-nya rusak gitu loh. Terus gimana para pemuda kita ini? Nah ini PR kita ini, PR-nya orang tua ini. Kenapa kok bisa seperti ini pendidikan kita ini? Berarti ada yang salah, salahnya itu di mana gitu. Padahal terkadang anak kita sudah hafal 30 juz, tapi sholatnya saja subuh kalau nggak dibangunkan nggak sholat kan gitu. Ini di mana salahnya kita, di mana itu? Maka kita belajar konsepnya Rasulullah itu supaya tahu, oh rupanya kita keliru di sini. Contohnya lagi yang kedua, pendidikan ciri karakter pendidikan Rasulullah itu. Pendidikan Rasulullah itu, anak itu belajar hanya yang dibutuhkan untuk diamalkan. Sekarang Anda itu belajar untuk apa gitu? Kita belajar untuk diamalkan. Kenapa? Ilmu itu akan ditanya sama Allah Ta'ala di hari kiamat kan itu. Kita belajar bukan untuk wawasan, melatih otak, mengasah kecerdasan, bukan. Kita belajar itu untuk kita amalkan. Sekarang kita lihat sekarang pelajaran di sekolah kita itu. Ini masih sebagai pelajaran saja, sebagai gambaran itu. Kita dari SD 6 tahun, lanjut SMP 3 tahun, sudah berapa itu? 9 tahun. Lanjut SMA 3 tahun lagi, sudah berapa tahun? 12 tahun belajar matematika. 12 tahun kita belajar matematika sambil kelotok kita itu. Wah, sampai rumus-rumus saya lupa juga, padahal dulu pelajaran yang paling suka itu matematika itu. Lupa juga saya itu, karena nggak saya amalkan kan gitu. Pertanyaan, selama 12 tahun Anda belajar matematika itu, kalau ngitung duit pakainya apa itu? Sekarang saya lihat Anda itu ketika dagang ngitung duit pakainya apa itu? Kalkulator. Benar nggak itu? Ngitung duit pakainya kalkulator sekarang itu. Oh, sudah ada alatnya. Ngapain 12 tahun belajar matematika? Buang pelajaran matematika, ajari kalkulator 1 jam saja bisa gitu anak itu. Benar nggak? Paham ya? Kita belajar bertahun-tahun SD, SMP, SMA, buang-buang waktu kita itu. Dan semuanya nggak ada yang diamalkan. Padahal apa? Ilmu itu akan ditanya. Di antara pertanyaan nanti di hari kiamat itu kan Rasulullah mengatakan, la tazulu qadama abdin, kaki seorang hamba nggak akan bergeser untuk melanjutkan perjalanan berikutnya itu sampai ditanya. Apa yang ditanya itu banyak, ada 5 pertanyaan. Termasuk yang ditanya itu apa? Wa an ilmihi fima amila bihi. Ditanya ilmunya untuk apa? Dia pelajari itu untuk diamalkan atau bukan itu. Anda belajar fisika, matematika, IPA, kimia, untuk apa Anda belajar itu? Diamalkan nggak itu? Kecuali kalau Anda itu punya jurusan kemampuan itu di ilmuwan dan yang lainnya belajar. Kita pengen jadi Superman, semua kita kuasai semua itu. Akhirnya apa yang terjadi? Malah hancur pendidikan kita ini. Oleh itu para sahabat fokus, pendidikan mereka itu fokus kepada potensi yang mereka itu. Apa yang akan mereka amalkan itu? Sehingga itu yang mereka fokuskan. Kalau seandainya pendidikan kita fokus kepada pendidikan yang kita siapkan untuk kita amalkan nanti ketika dewasa anak-anak itu, luar biasa anak-anak kita itu. Akhirnya apa yang terjadi di kita itu sekarang ini? Sudah anak lulusan SD, SMP, SMA 12 tahun, kuliah 4 tahun lagi itu. Berapa berarti? 16 tahun. Anak lulusan kuliah pikirannya masih anak bayi kan itu. Belum siap untuk bertarung dia itu, di dunia belum siap itu. Nikah saja nggak berani dia itu. Lulusan SMA itu. Kerja saja belum bisa kan gitu. Pendidikan nenek moyang kita dulu yang nggak pernah makan bangku sekolah saja itu, anak-anak zaman dulu itu nenek moyang kita itu, mereka balik langsung nikah mereka itu. Berani mereka itu. Kalau sekarang kan nggak berani, kenapa? Karena pendidikan kita ini yang merusak gitu. Ya, maka itu PR kita itu. Maka itu kenapa lulusan SMA, lulusan kuliah, anak kita itu kayak pendidikan itu nggak ada yang masuk gitu loh. Kenapa? Karena pendidikan bukan untuk diamalkan. Pendidikan di kita itu untuk mengasah otak saja sehingga pinter. Tetapi apa? Dalam prakteknya mereka itu nggak bisa gitu. Maka itu apa? Kalau Rasulullah SAW itu pendidikan ini fokus. Apa? Kamu mau ngamalkan apa itu? Maka apa? Ada pelajaran yang wajib,
yaitu apa? Terhadap ibadah yang mau dikerjakan. Kita mau masuk bulan Ramadan, berarti apa? Belajar fikih Ramadan itu wajib. Kenapa? Karena mau kita amalkan. Orang mau berangkat haji, maka belajar fikih haji wajib karena mau haji dia itu. Sehingga apa? Ada ilmu yang wajib karena dia mau mengamalkan itu. Ada yang sifatnya itu fardu kifayah. Sehingga apa? Sehingga dipelajari bisa, kalau dia itu pengen mumpuni, kalau tidak pun nggak ada masalah gitu. Itulah pendidikan Rasulullah SAW. Sehingga apa? Pendidikan itu nggak mubadzir. Di kita itu mubadzir, hampir mayoritas pendidikan kita itu mubadzir semua itu, nggak ada yang kita amalkan itu. Maka itu apa? Itu menjadi masalah kita itu, menjadi problematik. Kita tidak mau menyalahkan tentang konsep pendidikan kita itu, bukan, tapi itu sebagai PR kita. Kita butuh generasi yang akan berjuang untuk Islam itu. Tapi kenapa generasi yang kita harapkan itu nggak muncul gitu? Walaupun mereka sudah kita sekolahkan, bahkan di sekolah Islam, bahkan pondok pesantren, kenapa nggak muncul itu? Itu ada PR-nya. Kenapa seperti itu? Maka itu sebagai apa, pelajaran bagi kita lah, PR bagi kita nanti ke depannya itu. Gimana Pak, masih waktunya? Atau sudah? Hah? Sedikitlah, saya tambah satu Pak ya. Ini penting juga, penting. Konsep pendidikan Rasulullah SAW itu, kenapa kok hasilnya luar biasa Rasulullah SAW itu? Rasulullah itu konsep pendidikannya itu fokus kepada potensi. Sehingga Rasulullah sangat tahu itu para sahabat karakternya apa ini. Oh, si fulan kekuatannya di sini. Sudah, kamu fokus di situ. Oleh karena itu apa? Enggak semua sahabat itu jadi ulama. Yang menyampaikan hadis ada beberapa orang. Abu Hurairah, Aisyah, Anas bin Malik. Itu pakar-pakar hadis. Ada yang pakarnya qiraatul Quran, Ubay bin Ka'ab, Abu Musa al-Asy'ari. Ada yang pakar jihad, Khalid bin Walid, Usama bin Zaid, Ikrimah, pakar-pakar jihad itu. Ada yang pakar-pakar dagang, Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Affan. Ada juga yang pakarnya bahasa, Zaid bin Thabit. Dan yang lainnya banyak sekali pakar-pakar para sahabat itu. Hebatnya itu, coba kita perhatikan itu. Nabi Muhammad itu mendoakan para sahabat sesuai dengan potensi mereka. Rasulullah mendoakan Abdullah bin Abbas, apa doanya itu? Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Tuhanku, berikan kepada dia ilmu agama dan kuatkan tafsirnya. Kenapa? Karena dia pakar tafsir. Apakah Abdullah bin Abbas dipaksa menjadi Abdurrahman bin Auf juga itu? Pakar dagang juga itu? Enggak. Semuanya memiliki potensi sendiri-sendiri itu. Nah, pendidikan Islam itu fokus kepada potensinya itu. Maka itu apa? Enggak semuanya itu jadi ulama, tidak. Enggak semuanya itu ahli jihad, semuanya tidak. Bukan, semuanya itu punya job masing-masing. Tinggal dilihat Anda itu jobnya di mana gitu. Kalau pendidikan kita enggak semuanya pengen jadi Superman gitu. Pengennya apa? Al-Qur'annya kayak saya Sudes, anak kita itu. Jadi kalau jadi imam bacanya harus lembut sekali itu. Ceramahnya kayak ulama besar, kalau ceramah bikin orang nangis kan gitu. Dagangnya kayak Abdurrahman bin Auf, jihadnya kayak Khalid bin Walid. Muntah-muntah anak kita ini kan gitu. Jebol anak kita, kenapa? Wong ulama sahabat saja nggak bisa seperti itu kan itu. Ya paham ya? Sahabat saja nggak bisa gitu. Yang memang fokusnya Khalid bin Walid. Tidak ada satu riwayat hadis dicari itu sama para ulama itu. Khalid bin Walid itu menyampaikan riwayat hadis, duduk ngajar hadis nggak ada. Pertanyaan, apa Khalid bin Walid itu orang bodoh nggak tahu hadis dia itu? Ya, Khalid bin Walid duduk bersama Rasulullah, mulazamah sama Rasulullah, tahu hadis itu. Tapi kenapa beliau tidak menyampaikan? Karena ada orang yang pakar. Serahkan kepada para ulama masalah itu kan itu. Masalah jihad dia yang maju. Sehingga semuanya punya bagian masing-masing gitu. Kalau kita main bola ya, semuanya pengen menggolkan semua itu. Yo repot ini. Main bola semuanya maju pengen ngegolkan itu. Tidak bisa, harus ada yang jadi back, harus ada yang jadi penjaga gawang, harus ada yang maju ke depan, harus ada, semuanya harus ada gitu. Maka apa? Perjuangan Islam, peradaban Islam itu dibangun di atas semua potensi. Oleh itu apa kata Rasulullah itu? Rasulullah mengatakan Muslim satu dengan Muslim yang kedua itu kayak bangunan. Sekarang kalau saya tanya bangunan ini, yang paling hebat yang mana itu? Pilar bangunan ini, poin-poin dalam bangunan yang paling hebat yang mana itu? Besi, oh saya yang paling hebat, saya yang paling kuat itu. Coba kalau besi semuanya bisa jadi nggak bangunan itu? Ya, harus ada besi, harus ada pasir, harus ada atap, harus ada tanah, semuanya harus bergabung. Semua potensi kalau kita gabungkan luar biasa hasilnya itu. Maka itu apa? Anak kita itu nggak harus jadi ulama. Anak kita nggak harus jadi seorang penghafal Quran, nggak harus. Tapi yang penting itu anak kita itu cinta sama Allah,
anak kita itu cinta sama Rasul, anak kita itu berjuang untuk agama. Walaupun apa? Dia itu menjadi dokter. Walaupun anak kita itu menjadi mujahid, walaupun anak kita itu menjadi pedagang seperti Abdurrahman bin Auf, berjuang beli surga dengan hartanya itu. Itu kita itu. Kalau kita sekarang sekolah Islam itu targetnya satu, jadi ustadz semua itu. Lah kalau jadi ustadz semua siapa yang nyoteng kan gitu? Nggak ada yang nyoteng nanti kan gitu loh. Harus ada yang nyoteng, harus ada yang jadi panitia, harus ada yang biayai, semuanya harus ada kan gitu loh. Nah, pendidikan Rasulullah itu apa? Fokus kepada potensi. Anak ini punya potensi di mana ini? Oh, ini anak potensinya dalam bahasa, fokuskan ke bahasa. Seperti Zaid bin Thabit. Cerita sedikit Zaid bin Thabit, guys. Zaid bin Thabit ini umur 13 tahun, dia itu daftar jihad perang Badar. 13 tahun. Sama Rasul ditolak. Nangis dia itu. Di rumah nangis berhari-hari itu. Sampai akhirnya apa? Ibunya itu membawa dia ke Rasulullah, mengatakan, ya Rasulullah, jika memang anak saya itu nggak bisa berjuang untuk Islam dengan jihad, dia itu masih punya potensi ya Rasulullah. Akhirnya ditanya apa? Dia itu kemampuannya bahasa. Akhirnya ditanya sama Rasul, dites masalah bahasa, luar biasa hasilnya itu. Kata Rasulullah, kamu sudah belajar bahasa Arab asli enggak? Belum. Sana pergi ke kabilah ini belajar bahasa Arab asli itu. Belajar cuma 1 bulan selesai semua. Setelah itu pulang, matanya Rasulullah, sudah saya pelajari semua bahasa Arab yang asli itu. Yaitu bahasa Arab yang kuno-kuno itu, yang lama-lama itu. Rasulullah tanya, kamu sudah belajar bahasa Yahudi atau belum? Belum ya Rasulullah, kamu sekarang pergi ke kabilah sana belajar bahasa Yahudi. 17 hari selesai bahasa Yahudi. Setelah itu belajar bahasa Suryania dalam 15 hari selesai itu. Akhirnya apa? Ketika zaman Abu Bakar itu, Al-Quran dibukukan. Membukukan Al-Quran itu bukan pakar Quran yang dipanggil, bukan. Membukukan Al-Quran itu yang menjadi ketua timnya Zaid bin Thabit. Kenapa? Karena pakarnya bahasa dia itu. Yang paling tahu bahasa Quraisy asli itu ya dia. Sehingga apa? Ketika dia itu dipaksa sama Abu Bakar untuk bukan Al-Quran itu, kata dia, wahai Abu Bakar, jika seandainya saya dipaksa memindahkan gunung, saya pindahkan gunung itu. Tapi kalau Al-Quran saya nggak berani, Quran berat sekali dibukukan itu. Akhirnya ketika terus dikasih motivasi, akhirnya dia bikin timnya itu apa? Keliling ke semua rumah sahabat. Datang ke rumah sahabat, kamu punya Quran berapa? Ayo kumpulkan semua. Kamu punya Quran berapa? Kumpulkan semuanya, cocokkan antara hafalan, cocokkan tulisan. Setelah itu apa? Ditimbang dengan bahasa Quraisy asli. Sampai akhirnya apa? Terbukukan menjadi satu mushaf. Dan siapa ketua timnya itu? Zaid bin Thabit. Pakarnya apa? Bahasanya sahabat. Enggak semuanya itu jadi ulama, enggak semuanya itu jadi mujahid, enggak semuanya itu punya job masing-masing. Maka itu apa? Yang perlu kita lihat itu anak Anda, generasi yang akan melanjutkan Anda itu potensinya di mana. Kalau memang anak Anda itu sukanya dagang, kalau sudah ke pasar senang sekali mukanya itu. Nah, kasih kurikulum dagang. Yang penting apa? Dia itu beriman sama Allah, cinta sama Allah, cinta Rasul, hafalan Quran semampu dia saja itu. Walaupun dia ngafal Quran sampai 30 juz, sampai 30 tahun, enggak apa-apa. Yang penting apa? Dia itu beriman sama Allah Ta'ala. Dibaca Al-Quran dengan baca pun enggak apa-apa itu. Tapi apa? Dia nanti akan menjadi pedagang yang sukses. Iman dia itu akan mengarahkan kejayaan suksesnya dia itu untuk kejayaan Islam. Ya, paham ya? Jadi kita itu harus melihat anak kita itu siapa gitu loh. Ya, Afan, ini mungkin sampai di sini pembahasan kita. Kalau kita membongkar konsepnya Rasulullah banyak sekali, dan itu sebagai pelajaran bahwasanya apa? Kekurangan konsep kita itu di mana itu? Konsep pendidikan kita itu kekurangannya di mana itu? Kalau bisa apa? Kita perbaiki semaksimal mungkin itu. Kalau seandainya kita itu produk gagal, ini Afan yang kasar ngomong saya itu. Kalau kita itu produk gagal, misalnya gagal, minimal anak kita itu nggak jadi produk gagal lah itu. Kalau kita itu nggak bisa berjuang untuk Islam, minimal nanti anak keturunan kita itu menjadi pejuang-pejuang dengan potensi yang dia miliki itu. Ya, mungkin ini bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.